Jadi begini, kami memiliki siswa atau peserta didik yang memang berasal dari putus pondok ya, putus pondok. Ketika datang ini ibunya ini menceritakan bahwa anak ini mengalami sakit fisik gitu, jadi memang tidak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi korban bullying yang benar-benar sampai dia tidak bisa bangun dari tempat tidur dan membutuhkan waktu 6 bulan hanya untuk bagaimana dia recovery gitu. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, gimana ya rasanya ketika kita mungkin kurang mampu, kita punya keterbatasan dan juga punya kebutuhan khusus. Bisa nggak kita mengenyam pendidikan? Bisa nggak kita belajar? Tentunya pasti ada caranya, ada solusinya. Kita akan cari tahu langsung ke homeschooling dari Rumah Baca Ceria. Langsung kita ketemu pemiliknya, yaitu Ibu Risa Isnawati. Seperti apa sih homeschooling dan gimana pendidikan di Indonesia? Kita cari tahu selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Inspirasi, nama saya Riza Isnawati yang bisa dipanggil Ibu Risa. Saya seorang homeschooler atau ibu dari anak-anak homeschooling. Kegiatan saya sehari-hari sebagai pengelola dari homeschooling Bumi Baca Ceria, yaitu homeschooling yang menaungi untuk anak-anak kurang mampu, yatim duafa, anak-anak putus sekolah, sakit dan juga ABK ringan. Jadi di negara kita akan memiliki 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal. Dan untuk homeschooling ini adalah pendidikan non formal, di mana tetap ada sebuah pembelajaran dan jenisnya juga beraneka ragam gitu. Ada 3 jenis, yaitu ada yang berbasis tunggal atau orang tuanya sendiri yang mengajar. Ada juga yang majemu atau dia itu gabungan, jadi gabungan keluarga-keluarga yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk homeschooling. Dan untuk yang ketiga yaitu berbasiskan komunitas. Jadi yang saya kerjakan sekarang yaitu adalah gabungan dari keluarga, beberapa keluarga, dan kita juga berlembaga gitu, berkomunitas atau majemuk mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi salah satu jenis homeschooling yang memang merupakan pendidikan non formal yang digunakan untuk keluarga atau gabungan keluarga untuk belajar bersama dalam sebuah pembelajaran homeschooling atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sekolah rumah. Jadi perbedaan homeschooling dengan sekolah yang lain. Jadi tadi kan sudah saya sebutkan bahwa ada namanya pendidikan formal dan non formal dan informal gitu ya. Dibagi menjadi 3 gitu. Jadi homeschooling itu masuk di mana? Masuk di non formal. Karena ketika kita ikut pembelajaran, tapi kita juga akan tetap mendapatkan yang namanya ijazah. Jadi ada tetap ada pakemnya gitu. Kalau nggak ada pakemnya itu berarti dia informal. Itu seperti pembelajaran yang ada di rumah antara ibu dan anak. Itu jadi seperti kayak tradisi. Nah, seperti itu. Sedangkan di sini untuk homeschooling itu kita disebut dengan non formal karena kita juga ada kolaborasi atau bekerja sama dengan lembaga lain yang untuk mengeluarkan ijazah. Jadi non formal dan formal itu beda gitu ya, tapi setara dari di negara kita itu memang diakui dan sah. Kalau non formal itu setara dengan formal gitu, jadi tetap akan mendapatkan ijazah dan tetap diakui secara sah sesuai dengan pemerintah kita, jadi setara gitu. Nanti pun masih bisa melanjutkan ke jenjang yang lain, atau dari homeschooling dia bisa masuk ke sekolah formal atau juga bisa melanjutkan ke kuliah, bangku kuliah gitu, dan sah gitu diakui. Untuk pendidikan non formal ini atau yang saya geluti sekarang yaitu homeschooling, itu dia akan mewadai dari semua jenis apa yang dibutuhkan dari anak tersebut gitu. Dengan adanya homeschooling ini kita tidak hanya menyasar siswa-siswa atau di usia tertentu. Di homeschooling ini kita bisa menyasar di semua jenis peserta didik. Kalau di dalam non formal namanya peserta didik ya. Jadi dimulai dari mungkin yang kurang mampu, dimulai dari yang tadi sakit atau ABK secara ringan gitu ya. Dan itu semuanya bisa tercover di homeschooling. Jadi masalah-masalah kehidupan gitu ibaratnya ya. Kalau di homeschooling kami di Bumi Baca itu ada juga anak-anak yang
dari orang tuanya ini berhutang gitu. Jadi hutang ke sekolahan yang lama, akhirnya mereka putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan. Nah itu kan tetap ya, sama negara itu semua sama rata, sama mendapatkan pembelajaran. Semuanya harusnya mendapat pembelajaran tanpa harus anak ini tahu dia berhutang atau seperti apa yang sampai akhirnya dia bisa nggak dapat pembelajaran lagi. Nah disitulah homeschooling bisa mencakup semua jenis golongan gitu. Jadi ada juga siswa kami yang ibaratnya sakit ya, sakit secara fisik tidak bisa mengikuti pembelajaran secara formal atau seperti pada umumnya pembelajaran gitu. Nah di homeschooling ini juga kita bisa mampu mewadahi mereka. Bahkan tidak hanya siswa tersebut yang sakit, tapi orang tua yang sakit. Jadi siswa ini mendampingi orang tua yang sakit di rumah, sedangkan dia tidak punya siapa-siapa kan, jadi hanya siswa ini aja gitu. Itu pun tetap masih bisa belajar dalam kondisi dia membantu orang tuanya yang sedang sakit di rumah, tetap bisa belajar secara online ataupun datang secara offline gitu. Jadi tidak ada yang namanya sampai berhenti untuk belajar, karena kita bisa membantu di berbagai jenis keadaan siswa tersebut gitu. Tidak hanya dari situ, mungkin juga di ABK ringan yang banyak sekolah yang merasa oh anak ini kok tidak bisa masuk sekolah formal. Nah ini juga bisa kita bantu gitu, karena di sini untuk pendidikan anak-anak yang kurang mampu biasanya memang kurang ya, maksudnya ibaratnya gizinya gitu ya, secara mungkin kurang terpenuhi. Jadi anak ini tersebut ada gangguan yang paling sering kami miliki itu konsentrasi rendah, atau jadi anak ini tidak konsentrasi belajar. Mungkin juga karena faktor yang tadi kurang mampu, jadi di rumah memang tidak disediakan makanan. Jadi kebetulan di homeschooling ini pun kami juga menyasar atau menyediakan wadah untuk mereka yang seperti itu. Mungkin korban orang tuanya pinjol, korban orang tuanya yang benar-benar tidak bisa memberikan, tidak hanya pembelajaran ya, bahkan untuk standar makan pun mereka tidak bisa memberikan. Tantangan untuk anak-anak yang ya jelasnya ini penuh tantangan ya, karena dari masuknya pun mereka tuh sudah ada masalah maksudnya bukan masalah ya, ada sebuah kondisi khusus mereka. Jadi mereka itu datang dengan kondisi yang tadi kurang mampu, kondisi dengan konsentrasi rendah atau belum bisa fokus gitu ya, dan juga kondisi-kondisi sakit. Jadi sakit fisik yang belum bisa belajar secara terlalu lama gitu kan. Jadi untuk konsentrasi pendek pun dia hanya membutuhkan ya 10-15 menit, itu selebihnya tidak bisa konsentrasi. Memang itu beda cara kita untuk mengajarkan mereka. Tapi lebih ke bagaimana mereka itu nyaman. Karena di sini tidak hanya dari anak-anak yang ibaratnya mengalami hal demikian, tapi ada juga secara psikologi ya. Jadi untuk yang yatim duafa ini secara psikologi pasti ada perbedaan dengan anak yang kondisi keluarganya masih utuh gitu ya. Jadi ada normalnya anak gitu kan ya. Nah dengan kondisi itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita memberikan pembelajaran. Kalau di homeschooling kami, pembelajarannya ini memang lebih bagaimana meningkatkan percaya diri terlebih dahulu gitu ya. Jadi memang banyak sekali ketika ditanya itu seperti ini, kita panggil anaknya itu tidak ada yang misalnya saya gitu, tidak ada yang seperti itu, pasti akan menunduk seperti ini. Nah seperti itu, bisa dibilang anak-anak demikian itu kalau nggak korban bully atau korban putus sekolah ya, juga korban perceraian ya, mungkin dari keluarga yang broken seperti itu. Nah cara kita itu merangkul mereka itu dengan belajar itu bukan langsung ke kayak akademik kayak gitu-gitu, enggak. Jadi mereka itu kita biasakan mereka itu seperti keluarga, karena konsep sekolah rumah. Jadi kita membuat homeschooling ini menjadi rumah bagi mereka. Jadi bagaimana kita merangkul mereka, menyapa mereka. Dari yang mulai mereka itu ada yang dari mukanya datar, nggak punya ekspresi, sampai dia bisa memanggil gurunya dan mengucapkan terima kasih atau memanggil temannya, itu sudah prestasi. Karena di kami banyak sekali yang ada masalah dengan psikologis ya, terutama juga untuk anak-anak yang tadi korban bully gitu ya. Jadi suasana kelas yang kami gunakan adalah suasana kelas yang gembira, suasana kelas yang ceria, dan benar-benar kami mencari tidak ada yang namanya saling mengejek atau mungkin saling membuli. Itu yang harus kita benar-benar kondisikan, terutama di sini kan sedikit ya siswanya. Jadi memang kita gunakan satu kelas bisa 7-10 orang dengan harapan semuanya itu
tercover gitu, tidak sampai ada yang menjadi bibit-bibit membuli atau menjadi semakin temannya ini semakin takut untuk berinteraksi. Sebagai contoh waktu corona itu kan banyak juga yang secara alami mereka akan di rumah gitu kan ya. Ketika masuk ke kelas itu banyak yang takut. Jadi takut sama temannya, takut sama gurunya. Jadi kayak bener-bener sama orang itu takut gitu. Jadi di zaman itu. Nah, itu untuk yang efek corona ya. Efek corona kan semua mungkin kena ya. Nah, ini untuk ada yang lagi efek yang dari keluarga mereka yang mungkin keluarganya itu broken atau tidak utuh ya, itu juga ada traumatis tersendiri yang menyebabkan anak itu jadi sulit untuk membuka diri. Memang kesulitannya di situ, apalagi untuk awal-awal ya, mungkin 6 bulan pertama itu akan seperti itu. Tapi alhamdulillahnya di kami ini ada yang bisa sampai sembuh dan bisa kembali sekolah di luar. Jadi bener-bener sekolah non formal, sekolah formal di luar gitu, kembali mondok. Dari yang korban bullying tidak bisa bangun dari tempat tidur, sampai dia tidak bisa berdiri dan duduk, sampai akhirnya dia menarik diri dan tidak mau ngomong sama siapapun. Alhamdulillah ikut kami hampir 1 tahun itu bisa kembali lagi berinteraksi dan kembali lagi bisa berkomunikasi dengan baik gitu dengan tutornya, dengan temannya, dan itu merupakan prestasi gitu. Adapun yang kami gunakan selain membuat suasana kelas seperti di rumah, itu kita juga memiliki suatu program namanya pentas ya. Jadi kita pembelajaran itu tidak kita lihat secara mungkin nilai kayak matematika berapa, memang ada seperti itu nilai akademik. Tapi kita juga ada menyisipkan namanya nilai pentas gitu. Jadi kita itu ada pentas setiap 6 bulan sekali. Jadi untuk meningkatkan percaya diri mereka. Jadi dengan mereka ikut kegiatan tersebut bisa secara tidak langsung untuk mengupkan mereka dilihat banyak orang. Nah, itu kita agendanya setiap 6 bulan sekali. Oke, mungkin mendengar kata homeschooling, mungkin bisa dibilang homeschooling itu kedengarannya sekolahnya anak artis gitu ya. Kalau yang kita lakukan di sini adalah namanya kita kan homeschooling Bumi Baca Ceria. Jadi kalau namanya Bumi Baca Ceria, kenapa namanya itu mungkin bisa dibilang gitu ya. Jadi awalnya bumi itu artinya bumi ya, bumi jadi alam gitu. Jadi kami ingin membuat suasana belajar yang menyenangkan yang berbasis dari alam, yaitu mempelajari bagaimana kita dan anak-anak itu untuk bisa peduli lingkungan. Jadi makanya kenapa namanya bumi. Jadi untuk yang baca kita sesuaikan dengan Iqra ya, mungkin Iqra bacalah gitu. Bahkan Nabi Muhammad pun diminta untuk membaca gitu. Dari situ saya juga banyak terinspirasi kenapa namanya jadi baca, karena itulah awalnya bagaimana dia bisa mendapatkan pengetahuan. Kalau di agama kami itu memang dari Iqra, dari membaca dan menulis. Jadi salah satu kurikulum di kami adalah membaca dan menulis. Jadi masuk di Iqra tersebut. Jadi Bumi Baca Ceria. Nah, ceria yang seperti saya pernah ceritakan. Jadi ceria itu memang konsepnya bagaimana anak-anak di sini bisa memposisikan homeschooling sebagai sekolah rumah atau sebagai rumah mereka untuk belajar dengan gembira. Jadi tidak ada yang namanya tertekan, sekolah dengan tertekan atau sekolah dengan memikirkan banyak hal. Jadi sekolah kami juga memberikan makan siang, mungkin bukan kayak bukan kayak MBG gitu nggih. Tapi di sini juga memberikan kemudahan karena memang untuk yatim, duafa, kurang mampu, dan ini bahkan banyak orang tua yang memang menitipkan anaknya itu hanya untuk mendapatkan makan siang di tempat kami, nggih. Dan untuk pembeda yang lain gitu ya dari homeschooling ini, selain tadi dari siswanya atau peserta didiknya dari yang kurang mampu, yatim duafa, dan juga untuk yang ABK ringan atau konsentrasi rendah. Ini non kejiwaan ya, karena kami belum bisa menerima yang model kayak gangguan kejiwaan gitu. Dan kita juga ada siswa yang peserta didik yang berasal dari ABK tapi memang bukan yang ABK Barat gitu ya. Jadi kami masih bisa menghandlenya. Dan juga yang tadi sakit atau yang orang tuanya sakit seperti yang saya ceritakan tadi gitu. Jadi kalau memang dibilang beda ya beda, karena dari segi peserta didik pun kami tuh udah beda gitu dari homeschooling yang anak artis gitu ya. Tapi insya Allah untuk kualitasnya kami berusaha sebaik mungkin untuk sesuai. Jadi yang pertama, dari sini kita memiliki kurikulum
peduli lingkungan atau kita sebutnya dengan Go Green Activity. Nah, itu salah satu yang mungkin tidak dimiliki dari homeschooling yang lain gitu. Ini adalah cara kami untuk membuat generasi mungkin ya, generasi ke depan itu mereka untuk lebih peduli lingkungan terkait karena memang bumi kita kan sudah banyak nih kerusakan-kerusakan atau mungkin juga yang namanya bencana alam ya. Jadi itu yang akan kita wariskan gitu. Bahkan kita memiliki suatu program namanya Parenting Bumi. Jadi mengajak bagaimana keluarga, sebuah keluarga atau mungkin dari peserta didik dari homeschooling ini untuk ikut aktif dalam peduli lingkungan. Nah, yang kedua kami juga tetap memberikan akses ya untuk yang namanya penuntasan buta aksara gitu ya. Kalau untuk homeschooling itu memang dia akan berijazah kejar paket. Kita juga akan memiliki rekanan yang bernama PKBM untuk bisa mengeluarkan ijazah mereka secara sah dari pemerintah. Itu tetap kita fasilitasi ke anak-anak. Nah, sedangkan tapi dalam kondisi kenyataannya ya, siswa-siswa di sini itu memang banyak yang menunggak hutang di sekolah yang lama dengan jumlah yang memang sangat besar kalau menurut saya. Nah, siswa yang demikian ini yang sulit kami masukkan ke kejar paket. Jadi mereka ini yang mungkin masih menunggu orang tuanya bisa melunasi hutang karena datanya tidak bisa masuk karena tertahan karena hutang tadi. Nah, siswa-siswa demikian kita berikan yang namanya pembelajaran keterampilan yang lebih untuk untuk kail mereka gitu. Jadi sebelumnya itu kita memiliki namanya pelajaran practical life gitu ya. Practical life tentu semuanya sudah tahu practical life seperti apa. Jadi untuk memandirikan mereka biar mereka itu bisa hidup dengan diri sendiri gitu ya. Bagaimana mereka mengajari memasak, menjahit sederhana, membersihkan rumah, mencuci. Nah, itu memang salah satu kurikulum. Jadi memang kita punya pelajaran itu dan mereka itu kayak ada nilai menyetrika gitu, ada nilai menyetrika gitu. Jadi kami memang karena mereka memang basisnya kurang mampu gitu ya, dengan punya keterampilan untuk mencuci misalkan, untuk menyetrika misalkan, itu juga bisa membuat pendapatan gitu kan, sebenarnya seperti itu. Jadi tidak hanya siswanya mandiri, tapi juga dia bisa juga menggunakan skill yang dia dapat untuk mencari nafkah mungkin untuk nanti ke depannya gitu ya. Sedangkan untuk yang tadi untuk yang peduli lingkungan itu memang kita nanti sebuah kayak misi dari kita itu agar anak-anak itu peduli lingkungan. Nah, dari keterampilan peduli lingkungan dan juga ijazah yang sudah dikeluarkan secara sah itu juga salah satu kelebihan dari homeschooling kami. Jadi kita tidak hanya membekali di satu sisi, tidak hanya itu, tapi kita juga membekali di agama gitu. Jadi untuk 4 jam pelajaran dalam satu hari kita hanya menggunakan 4 jam saja anak-anak belajar, itu 2 jamnya hanya 1 jam untuk akademik, 1 jam keterampilan, 2 jam itu mengaji dan juga murojaah tahfiz bahasa Arab. Nah, seperti itu. Jadi kita ada 2 rapot gitu. Ada rapot yang untuk agama juga. Jadi tidak hanya dari segi keterampilan atau akademik, tapi kita juga mengedepankan di bidang adab akhlak dan juga agama. Jadi begini, kami memiliki siswa atau peserta didik yang memang berasal dari putus pondok. Ketika datang ini ibunya ini menceritakan bahwa anak ini mengalami sakit fisik gitu. Jadi memang tidak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi korban bullying yang benar-benar sampai dia tidak bisa bangun dari tempat tidur dan membutuhkan waktu 6 bulan hanya untuk bagaimana dia recovery gitu. Awalnya saya tanya, loh kok bisa Bu ini seperti ini gitu anaknya, karena memang dia nahan sakit, memang dari saya tuh nahan sakit gitu. Tidak ada penanganan di pondok tersebut untuk menangani kalau ada gejala sesuatu langsung dibawa gitu, belum ada. Jadi waktu itu seperti itu sampai kalau bahasanya tuh terlalu sakit kasep ya maksudnya. Nah itu kayak gitu, akhirnya anaknya ini dikeluarkan karena memang kondisinya tidak bisa belajar, posisinya tidur. Jadi dia duduk, ditarik sama temannya dari belakang, akhirnya terkena syarafnya, akhirnya tidak bisa bangun. Jadi anak ini secara mental dia akan merasa, aduh kok saya begini ya, tidak bisa bangun yang pertama. Yang kedua pasti kesakitan, yang ketiga dia merasa marah sama teman-temannya yang tadi seperti itu. Juga mungkin dia marah karena kok saya nggak segera dibawa pulang, mungkin seperti itu juga. Nah ketika ikut ke kami, ini kami juga agak karena anaknya ini mukanya ini modelnya
muka tembok. Ketika kita panggil Kak gitu misalkan, dia tidak ada ekspresi sama sekali. Jadi itu yang ada beberapa yang memang di sini model seperti itu gitu. Pasti itu kayak mengalami luka batin yang bener-bener sulit diomongkan ke siapapun mungkin. Jadi dia tuh kayak apa ya, menahan gitu. Jadi ketika dia mau datang. Jadi 6 bulan setelah dia kayak terapi akupuntur itu, dia bisa duduk, dia bisa jalan perlahan. Itu baru dibawa ke kami untuk ikut pembelajaran. Waktu itu SMP. Jadi waktu pembelajaran itu akan seperti itu ekspresi mukanya. Tutornya ini sudah berusaha untuk ngasih membuat lelucon mungkin ya, atau membuat ayolah gitu, semangat gitu. Tapi anaknya ini benar-benar sulit untuk membuka diri gitu. Jadi awalnya seperti itu. Nah, alhamdulillah dari kami kita memiliki beberapa program untuk menangani yang demikian gitu ya. Jadi yang pertama mungkin kita kasih tutor yang memang luas gitu untuk mereka yang mengalami gangguan mulai dari fisik sampai psikologisnya gitu. Nah, yang kedua kita juga ada program menulis. Jadi memang ini saya buka tips ya, gimana cara menangani mereka yang kayak gitu. Jadi ke orang tua dia nggak keluar, ke gurunya nggak keluar gitu. Nah, salah satunya caranya adalah kita memiliki suatu program menulis. Nah, alhamdulillah dari program menulis itu yang diikuti selama hampir 6 bulan itu ada perubahan. Karena setiap satu kali mata pelajaran dia akan menulis hari ini aku bahagia, misalkan seperti itu. Jadi ada lah yang dia tulis, dari yang dia tulis mungkin berapa lembar itu akhirnya nancep lah ke dia gitu ya. Jadi kayak ada progres ke dia, oh aku bahagia beneran nih ya, seperti itu. Jadi dia akan akhirnya dari transformasi dia yang mulai dari wajahnya yang datar tadi lumayan bisa berinteraksi. Biasanya yang pertama itu ke tutornya, dia akan bisa ngomong ke tutornya, Kak saya kurang tahu yang ini. Nah mulai seperti itu. Nah dengan adanya dia bisa ngomong seperti itu, kita jaga bener. Jadi kayak 6 bulan tuh krusial banget bagi anak ini gitu ya. Bagaimana anak ini bisa percaya ke orang lagi. Tidak ada yang menyakiti dia dan tidak ada yang menyebabkan dia kesakitan secara fisik dan mental gitu. Jadi alhamdulillah secara 6 bulan ini dia percaya ke kami, dia percaya ke tutor kami, dia percaya ke teman-temannya bahwa tidak ada yang menyakiti dia. Dari situ dia alhamdulillah up, sedikit-sedikit up lumayan ya. Jadi dari mulai itu dia bisa senyum, bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Dari cara menulis tadi itu bermanfaat gitu. Dan juga ini komunitas yang kecil. Mungkin kalau bagi yang memiliki anak yang korban bullying ya, ketika untuk memasukkan ke sekolah lagi, mungkin satu tips dari saya itu adalah carilah yang bentuk kelasnya kecil. Jadi tidak bisa dia dapat yang siswanya terlalu banyak atau gurunya yang tidak fokus sama dia. Bahkan kalau memang dapat yang 1 lawan 1 ya misalkan, itu juga tergantung dari gurunya juga gitu. Jadi benar-benar kita harus mengkondisikan anak ini tidak patah hati 2 kali gitu ya. Tidak patah hatinya saya kemarin saya sudah tidak percaya lagi dengan yang kemarin gitu kan. Jadi jangan sampai yang kedua ini benar-benar harus dijaga, jangan sampai dia itu mengalami hal yang sama. Nah seperti itu. Alhamdulillah 6 bulan progres, 1 tahun anak ini bisa berinteraksi secara normal. Jadi dia mulai bisa berteman, dia mulai mau untuk presentasi ya. Kalau di tempat kami yang SMP itu akan sering dapat yang namanya tugas presentasi. Jadi presentasinya itu mulai dari kayak makanan kesukaan. Jadi apa-apa yang dia suka, bagaimana membuat anak tersebut ngomong gitu. Jadi itu yang kita terapkan memang. Jadi suatu kelas itu per 1 semesternya ada yang namanya penelitian atau riset gitu ya. Jadi dia akan melakukan riset apa yang lagi dia inginkan gitu. Jadi yang dia ingin tahu apa, nah itu di-sharekan gitu kan. Ketika dia sudah bisa menceritakan apa yang dia ingin tahu kan, nah itu jadi nilai plus untuk kesehatan ya, mungkin jadi lumayan bisa gembira, lumayan bisa mengeluarkan isi hatinya. Nah demikian. Alhamdulillah ini nggak 1 siswa, kami tidak hanya 1 siswa, tapi biasanya yang bermasalah di bullying ini biasanya di usia SMP memang, yang lebih rentan untuk itu kan. Jadi ada satu juga yang dia ini nggak hanya dari
pondoknya yang lama gitu, tapi dari ustadznya malahan yang ini. Jadi kayak korban bullying tapi gurunya yang korban bullyingin dia gitu. Nah seperti itu lama sekali dia sembuhnya gitu. Memang agak lumayan lama. Jadi memang juga selain butuh sabar, proses, dan pastinya dukungan orang tua. Yang orang tua ini yang agak lumayan ini ya, karena kadang orang tua tuh minta buru-buru gitu, minta segera anaknya bisa seperti itu. Dan satu lagi untuk penanganan yang mungkin gini ya, jangan dianggap anak yang korban bullying itu nggak apa-apa gitu ya. Jangan sampai dibilang nggak apa-apa ya, karena nggak apa-apa itu bukan berarti anak ini akan bisa survive terus gitu. Kita harus butuh stimulasi. Nah salah satu stimulasinya yang saya ceritakan tadi mulai dari menulis. Menurut saya pendidikan di Indonesia sudah bagus kalau menurut saya, karena yang saya tahu memang di luar pun pendidikan non formal itu sebenarnya belum diperbolehkan ya, jadi semuanya formal gitu ya. Nah kalau yang di Indonesia ini karena memang kita di kondisi yang berbeda, saya merasa dengan adanya undang-undang yang menyatakan kalau semua warga negara itu dibolehkan untuk belajar dengan kondisi masing-masing ya. Jadi saya merasa ada yang namanya diperbolehkannya pendidikan non formal itu sudah bagus menurut saya, karena memang di Indonesia secara kondisi gitu ya, ada yang namanya tertinggal, terjauh, terluar gitu kan ya, dan juga bisa mengcover segala jenis kondisi gitu. Jadi secara kebijakan menurut saya itu sudah bagus kalau memang sudah ada yang menyaring gitu ya, dari mungkin yang formal gitu ya. Yang formal mungkin dari segi dia mampu secara ekonomi, mampu secara psikologi, mampu secara orang tuanya bisa mengantar jemput, mungkin seperti itu, dan sesuai dengan administrasi ya. Karena di Indonesia yang saya tahu itu ada juga siswa-siswa yang memang administrasinya tidak ada gitu, tidak memiliki kakak atau tidak memiliki KTP orang tuanya. Nah seperti itu juga bisa ke cover ketika ada yang namanya pendidikan non formal, bahkan sampai ada yang namanya pendidikan informal. Nah menurut saya itu masih ini. Tapi kalau misalkan semua jenis pendidikan tersebut itu semuanya itu ada jalurnya gitu ya, ada pesertanya tersendiri gitu. Tergantung bagaimana orang tua itu memilih sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Pemerintah sudah menyediakan pendidikan formal, non formal, informal. Nah bagaimana orang tua bisa tahu gitu ya, anaknya nih cocoknya di mana gitu, kebutuhannya seperti apa, bakatnya seperti apa. Nah dari situ bisa dimasukkan ke salah satu di antara tiganya. Jadi dengan memfasilitasi di ketiga jenis pendidikan yang diakui di negara kita, menurut saya ini sudah sangat bagus gitu, karena bisa diharapkan bisa mengcover semua gitu. Tapi yang biasanya yang kurang itu justru di keluarga-keluarga atau mungkin orang tua yang mungkin tidak mengetahui kalau ternyata nggak hanya ikut pendidikan formal saja, tapi ada yang namanya pendidikan non formal dan informal gitu. Jadi diharapkan semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan dengan layak dan semuanya bisa ke cover dapat pendidikan secara bagus. Nah demikian yang menurut saya. Kalau harapan untuk peserta didik dari homeschooling Bumi Baca Ceria ya. Yang pertama mungkin saya tekankan ke betapa bersyukurnya gitu ya. Bagaimana kita dapat pembelajaran di sini di homeschooling gitu ya. Dengan adanya sebuah yayasan yang menaungi, bagaimana mereka mendapatkan beasiswa, itu harus sangat bersyukur sekali. Karena mungkin di luar sana banyak sekali anak-anak putus sekolah, anak-anak kurang mampu atau kondisinya orang tua mereka atau wali mereka tidak tahu kalau di sini ada pendidikan demikian gitu. Jadi ketika kalian anak-anak semuanya bisa belajar di sini, maksimalkan sebaik mungkin dengan belajar di sini dan bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Kita itu memiliki diberikan kemudahan sama Allah untuk bisa mendapatkan pembelajaran, itu harus bersyukur gitu. Dan untuk harapan untuk Bumi Baca Ceria sendiri, harapan yang pertama adalah karena kami fokusnya sebenarnya adalah kelas bergerak, jadi kami ingin sekali memfasilitasi tidak hanya di Denpasar, tapi kami juga bisa ke tempat-tempat lain gitu. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin di tempat yang terjauh, terluar gitu. Ketika kami dibutuhkan, kami ingin sekali bisa membantu. Jadi tidak ada pembatas gitu, tidak ada pembatas di jarak, karena kami juga memiliki kelas online dan offline.
harapannya kami bisa membuat kelas bergerak, kami bisa berjalan-jalan ke daerah-daerah atau kondisi-kondisi di mana membutuhkan pembelajaran dari kami. Untuk penerimaan siswa baru mungkin ya, jadi awalnya kami itu tidak ada yang namanya kayak formulir gitu ya, atau seperti datang gitu, karena kami basisnya itu yang pertama yaitu tadi sekolah bergerak. Jadi kami memang ikut di suatu kegiatan, misalnya gabung di beberapa komunitas atau mungkin kegiatan-kegiatan gitu ya. Dan ini memang bukan hanya kegiatan yang untuk yang kurang mampu ya, tapi kegiatan untuk komunitas yang mungkin mampu gitu. Nah, dari situ kita ada yang namanya transfer ilmu mungkin ya. Jadi ada orang tua yang datang dan tahu bagaimana pembelajaran di kami. Akhirnya bertanya gitu ya, oh gimana Bu cara masuknya gitu ya. Nah, yang pertama mungkin lebih kita khususkan untuk yang kurang mampu atau yang yatim duafa tadi, karena memang misi kita di sosial sebenarnya. Tapi kalau misalkan pun ada yang memang mampu, kami boleh juga ikut bergabung di kami gitu. Yang pertama kita syaratkan untuk ikut ke kelas. Jadi kita ada namanya screening adab akhlak ya. Jadi tidak semua memang masuk di kami gitu. Jadi memang untuk kelas offline, terutama untuk kelas offline kami ada screeningnya. Jadi 2 minggu kami lihat dulu anak ini bisa beradaptasi bagaimana background lingkungan sebelumnya gitu. Karena setiap anak itu kan unik ya, berbeda-beda gitu. Jadi ada juga dengan pembelajaran homeschooling itu malah tidak cocok, itu juga sebenarnya ada gitu. Jadi kami tidak mau membatasi. Ketika orang tua memang kepingin anaknya homeschooling, tapi ternyata anak ini tuh lebih cocok dia belajarnya di luar atau belajarnya di formal, itu bisa kami arahkan juga. Jadi tidak semuanya kami langsung masuk gitu, tidak juga. Jadi yang pertama kita screening adab akhlak dulu, yang kedua namanya minat bakat. Jadi memang akan kita juruskan sebagaimana anak ini bagusnya gitu dari hasil pengamatan kita selama 2 minggu. Nah, setelah itu baru kita akan meminta administrasinya, misalkan untuk kelengkapan-kelengkapan. Jika anak tersebut ternyata mungkin yatim piatu atau kurang mampu, nanti ada dari yayasan yang membantu beasiswanya. Jadi beasiswa ini memang dikhususkan untuk anak tersebut gitu. Nah, tapi juga jangan maksudnya kalau misalkan harusnya masuk gitu ya, misalnya harus tidak bisa harus juga, karena sesuai dari hasil pengamatan kami. Dengan kemudahan akses dari pemerintah dan juga penyelenggaraan pembelajaran secara homeschooling atau sekolah rumah bisa memfasilitasi anak-anak untuk minat bakat dan juga untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan khusus. Semoga setiap anak Indonesia bisa diberikan kemudahan untuk mendapatkan akses pembelajaran dimanapun dan kapanpun, dan juga diberikan kemudahan dalam mendapatkan pendidikan secara formal, non formal atau informal dimanapun berada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, dari Bu Risa kita bisa belajar banyak ya, bahwa wow, luar biasa, ternyata setiap anak itu berhak untuk bisa mengenyam pendidikan. Kadang banyak banget ada anak-anak yang kurang mampu, yang punya keterbatasan dan juga kebutuhan khusus. Tapi sekali lagi, dengan adanya Bumi Baca Ceria, ternyata kita bisa punya harapan. Setiap orang punya harapannya, dan semoga semua orang pun dapat mewujudkan mimpinya. Dan Sobat Inspirasi mengambil hikmah hal-hal penting dari Ibu Risa. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita, Inspirasi Berbagi. Ketemu lagi kita nantinya hanya di Inspirasi Berbagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.